pagi dan selamat datang dalam acara Tribun Academy. Boleh minta tepuk tangannya Bapak sekalian? Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Domuara Ambarita selaku News Vice Director Tribun Network. Kepada Bapak Domuara kami persilahkan. Tapi menurut kami ke depan tidak cukup di sini. Kami terbiasa sampai penyelenggaraan pelatihan menulis. Saya kira kalau Bapak Ibu yang pimpinan itu mengerti kebijakan saja. Tapi teknis menulis, teknis membuat video, bagaimana mengambil angle itu biarlah teman-teman di daerah. Maka tindak lanjut dari kerjasama ini Pak Gasim dan nanti kita perlu breakdown lagi. Menurut kami adalah setelah ini akan ada TOT. TOT itu di tingkat pusat mungkin menghadirkan dari kodam-kodam. Lalu setelah itu ada TOT lagi di tingkat kodam sampai ke Korem, sampai ke Dandim. Di mana nanti Dandim mengirim dari Koramil bahkan Babinsa gitu. Jadi berjenjang. Untuk selanjutnya, sambutan kedua kami mengundang Bapak Paulus Tri Agung Kristanto selaku Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas dan anggota Dewan Pers untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Paulus kami persilahkan. Para pendiri Gramedia khususnya Pak Yakob Utama dan Pak Oyong selalu menekankan dua kata yang paling penting dalam kita bermedia dan bergaul dalam masyarakat. Tadi Mas Domu menyebutkan enlightening people atau mencerdaskan masyarakat, tetapi ada dua kata yang diingatkan terus-menerus. Yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah keindonesiaan. Saya kira itu tidak ada bedanya dengan teman-teman di TNI Angkatan Darat untuk tetap mengutamakan keindonesiaan, menjaga negara persatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia ini di dalamnya ada manusia, karena itu juga menjaga kemanusiaan dan itu hubungannya juga dengan dunia luar. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kolonel Infantri Mukhlis Gasim SH-MSI Kasubdis Listra Dispenat. Untuk itu kami mengundang Bapak dengan hormat untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak kami persilahkan. Kepala penerangan atau para komandan satuan adalah source of information yang harus kredibel dan dapat menjadi referensi resmi baik bagi media massa maupun halayak umum atau publik. Sehingga menjadi sebuah keharusan untuk para kepala penerangan atau para komandan satuan melatih kemampuannya dalam berbicara di depan umum atau yang dikenal dengan public speaking. Saya berpesan agar seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menggali pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya kepada para narasumber, kepada para mentor, dan jalin koordinasi silaturahmi. Dari para mentor dan para narasumber, mereka adalah orang-orang yang telah teruji kapabilitasnya dalam hal public speaking. Demikian sambutan saya pada acara pembukaan public speaking tahun anggaran 2024 kali ini. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 08.58 waktu Indonesia bagian Barat, pelatihan public speaking tahun anggaran 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Tanpa berlama-lama untuk memulai pemaparan sesi 1, saya mengundang Bapak Domuara Ambarita selaku News Vice Director Tribun Network untuk menjadi moderator sesi 1. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Langsung saja kita undang pembicara untuk mengangkat topik disinformasi, black campaign, dan jurnalisme solusi. Disinformasi, misinformasi, dan juga kemudian hoax itu bertebaran sejak manusia ada bahkan tadi.
Dan itu terjadi karena sikap dasar manusia yang sebenarnya juga ingin selalu kalau bisa dalam tanda petik berkuasa atas orang lain. Black campaign itu berbeda dari negative campaign dan juga kritik. Kalau negative campaign biasanya basisnya pada fakta, dia menyampaikan informasi faktual tetapi mungkin negatif bagi pihak lawannya gitu. Tapi basisnya adalah pada fakta. Itu yang membedakannya dengan black campaign. Kalau black campaign yang disasar adalah bagaimana membuat persepsi publik terhadap orang tertentu, lawannya, itu menjadi negatif tetapi tidak berbasis pada fakta. Jadi bisa pada tuduhan, pada fitnah gitu. Jadi yang membedakan antara negative campaign dan black campaign itu adalah pada fakta. Dan karena terkait dengan fakta, black campaign itu ya dia bersaudara kandung dengan disinformasi. Disinformasi ada beberapa istilah yang digunakan baik fact checker maupun media massa dan juga peneliti. Ada yang disebut sebagai disinformasi, ada misinformasi dan ada malinformasi gitu. Ketika di media sosial atau di dunia maya itu ada berita yang mengarah ke hal yang negatif terhadap satuan kami ataupun satuan kita, hal apa yang paling tepat yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama cek dulu fakta atau tidak, yang kedua laporkan, yang ketiga memberikan klarifikasi di media sosial, bisa juga di di TNI maupun juga bekerja sama kolaborasi dengan media massa. Kita lanjutkan sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang topik excellent and effective communication, how to handle crisis. Nah ini kami undang Mbak Glory agar naik ke podium. Nah, teknik public speaking Bapak Ibu atau komunikasi pada dasarnya banyak sekali. Tapi saya akan bicara lebih spesifik karena waktu terbatas di dua hal ini, penampilan dan penyampaian. Jadi Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan itu perlu dirawat. Karena apa? Orang yang berpenampilan baik mendapatkan peluang-peluang lebih dahulu dibandingkan yang tidak. Banyak yang bilang, Mbak Glory jangan dong judge a book just by its cover. Nyatanya Bapak Ibu, mungkin 60-70% buku di Gramedia laris, bestseller, gara-gara covernya juga awalnya ya. Oke, kita urut rahang kita. Urut ke atas. Gerakan memutar, kita urut sampai ke atas. Sampai ke bawah telinga. Kemudian ke bawah ditarik seperti ini. Tidak semua hal-hal yang dipunya perusahaan disampaikan ke publik secara utuh. Sama dengan semua institusi seperti itu. Termasuk ini kepala-kepala penerangan yang hadir di sini. Tentunya ada fakta yang berbeda akan disampaikan. Padahal tadi di dalam Mbak sampaikan ada kita harus menyampaikan fakta untuk confidence, kemudian mencapai pengetahuan yang kita ketahui itu harus sesuai fakta itu. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi itu biar agenda setting itu tetap tersampaikan secara utuh sehingga apa yang dinikmati oleh massa ini tetap bisa sesuai apa yang kita inginkan. kita perlu jujur, tapi kita perlu cerdik juga dalam melihat situasi. Kalau dalam hal ini saya banyak belajar dari politisi gitu ya. Karena politisi itu kalau kita wawancara Pak, kita tanya A, dia jawabnya B kadang-kadang gitu ya. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita sudah punya agenda setting. Saya mau menjelaskan soal program operasi katarak dari TNI misalnya gitu ya. Nah ditanyanya sama presenter atau pewawancaranya, Pak bagaimana Pak ketersediaan ini tadi, lokasi tadi, keamanan dan segala macamnya, kita nggak mau ke sana. Kita nggak mau ditelisik mengenai senjata, mengenai apa, kita maunya ke operasi katarak misalnya. Nah apa yang dilakukan oleh politisi? Dia jawab sedikit saja pertanyaan yang tadi ditanyakan di awal, ya tentu sebagai
tentara kita harus terus mempertahankan garis depan dan juga mempersiapkan artileri yang bagus. Tapi juga kita jangan lupakan masyarakat kita. Masuk ke agenda setting dia. Masyarakat kita banyak yang juga membutuhkan bantuan. Masyarakat kita saat ini terutama mereka yang tinggal di pedalaman sangat sedikit akses terhadap kesehatan. Karena itulah TNI hadir di depan dan kita juga masuk ke pedalaman untuk melakukan CSR atau juga kegiatan sosial membantu operasi katarak. Nah, dibelokin ya Bapak-bapak ya. Apa yang ditanyakan gitu ya, dia mengarahkan kepada kekuatan militer, kepada senjata dan apa segala macam, kita bisa jawab sedikit di depan, kita belokkan ke agenda setting kita. Selamat siang semuanya, kembali bersama Olivia Nur. Selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga dengan moderator Bapak Vovo Susatyo selaku General Manager Digital Content 2 of Tribun Network. Kepada Bapak Vovo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu, selaku moderator sesi terakhir ini, kita akan mengulas personal branding, bercerita tentang TNI AD di era digital dalam strategi media sosial. Makanya kalau militer itu punya operasi militer selain perang, mungkin yang di digital ini seperti perang, Pak. Operasi militer seperti perang. Kenapa? Karena butuh target, kita menentukan targetnya, kita menentukan strateginya, dan kita harus punya skillnya. Kalau di tentara itu kan lebih baik mandi keringat ketimbang mandi darah di pertempuran. Jadi latihan terus dan lain sebagainya, dan itu harus dilatih. Dan hari ini di sosial media, di dunia digital, di konteks pemilu, kita menyaksikan pertempuran narasi antara pasangan calon, antara orang-orang yang terlibat dan lain sebagainya. Ini udah ada pertempurannya seperti itu. Nah ini data ya Pak ya, kalau mau milih mana yang mulai, ini yang paling favorit ini berdasarkan data dari Hootsuite atau Meltwater, itu ada WhatsApp yang paling banyak digunakan. Makanya kalau viral-viral forward itu kebanyakan di WhatsApp. Dan grup WhatsApp itu bahaya banget sebenarnya, karena banyak konten-konten atau kita itu cuma baca judul, nggak buka artikelnya, udah di-share lagi. Mending share-nya perorangan, tapi di-share-nya ke grup. Terus kemudian Instagram, itu anak-anak muda hari ini, pertarungan pilpres ini, selain di TikTok, pertarungannya ada di Instagram. Pertarungan gambar. Jadi narasi, itu narasi gambar. Kata orang, 1000 kali kita mendengar nggak akan langsung percaya, tapi begitu sekali melihat langsung percaya. Padahal gambar itu bisa di-create juga. Jadi gimana caranya supaya ketika kita punya banyak hal yang mesti diceritakan di medsos atau justru bingung harus mulai dari mana, kita bikin konten pilar namanya, tiang-tiang cerita. Nah, ada konten pilar ini saya menyebutnya 4-5 tema utama yang menjadi pilar konten media sosial. Pertama itu ada kegiatan atau program yang dilakukan. Lalu juga ada dampak testimoni yang kedua. Yang ketiga itu adalah interaksi, jadi kita mencoba membuat interaksi sama audiens. Yang kelima itu ada behind the scene, proses di belakang layar. Saya paling senang tuh kalau nonton TikTok live gitu ya, saya ngelihat orang-orang ngejualin tuh ngebungkusin barang dagangannya. Saya jadi tahu, oh ternyata bungkusinnya tuh memang dia niat ya, banyak banget tuh tumpukannya, resinya segala macam. Saya jadi yakin bahwa toko di TikTok ini benar-benar terpercaya, ketimbang saya nggak tahu proses packagingnya, pengirimannya gitu. Nah begitu juga dengan akun instansi negara sebenarnya. Ketika mereka melihat bahwa TNI Angkatan Darat penuh dedikasi misalnya melakukan tugasnya, persiapannya bagaimana, mereka akan lebih mengerti dan lebih dekat sama TNI Angkatan Darat. Gitu. Dan yang terakhir mungkin inspirasi atau bersifat edukasi. Bagaimana saya mengukur pesan saya itu sampai, tapi di luar komunitas. Nah sebenarnya di Instagram Analytics Pak, itu ada penanda bahwa konten kita itu mencapai followers atau non-followers. Di tiap konten itu ada. Nah kalau kita lihat lebih besar followersnya, berarti itu masih sampai dalam tanda kutip ke komunitas kita lagi. Orang yang sudah follow TNI Angkatan Darat itu sudah pasti suka sama TNI Angkatan Darat, suka militer segala macam. Tapi begitu dia reach out keluar non-followers, nah itu kita bisa bilang bahwa kita berhasil menemukan audiens baru untuk memberikan pemahaman soal militer atau kedaulatan negara gitu. Dan sekarang mungkin tips sederhananya nggak solusi tunggal, bahwa sekarang mungkin Instagram lebih memprioritaskan Instagram Reels. Karena lebih gampang disebarkan gitu, ketimbang mungkin satu gambar foto atau segala macam gitu. Dan di TikTok itu ada analytics juga, per video kita bisa lihat ini video ini source-nya datang dari mana.
dari FYP atau dari followers. Nah, video TikTok yang berhasil itu kalau kami menyebutnya yang datang dari FYP. Orang yang tidak follow tapi orang nonton gitu. Dan kalau di YouTube itu juga ada referralnya, kita bisa lihat. Ini datang dari, kalau video YouTube yang jelek ya, kalau di kompas.com tuh saya lihat datangnya dari link eksternal. Berarti harus di-push ke sosmed terus. Tapi kalau YouTube-nya orang datangnya itu nontonnya dari home, feed, suggestion, berarti dia habis nonton video ini, di suggestion video kita. Nah itu berhasil, dia menjangkau audiens yang di luar dari subscriber kita gitu. Nah kalau saya menilainya simpelnya seperti itu. Dan kalau mungkin untuk tools yang pengen tahu ini profesinya apa segala macam, mungkin bisa dikulik di Google Analytics atau kalau kami melakukan lagi survei biasanya. Saya Olivia Nur mewakili segenap pihak penyelenggara acara ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan selama acara berlangsung. Salam sehat dan sejahtera. Sampai jumpa besok hari karena masih ada pemaparan yang sangat menarik menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.